Selamat datang kembali di channel kami, channel Matius Purba. Jangan lupa tonton terus video ini sampai habis. Dan sekali lagi, jangan lupa like dan subscribe. Teman-teman dan adik-adik yang kami kasihi, yang kami cintai, kita bertemu kembali di sistem tata surya. Sistem tata surya adalah susunan matahari dan anggota tata surya yang mengitarinya. Adapun anggota tata surya itu terdiri atas planet, asteroid, satelit, meteoroid, dan komet. Inilah penggambaran daripada bagaimana matahari dan anggota tata surya mengitari matahari. Ini adalah sebagai matahari, di mana ini adalah semua planet-planet. Kemudian lintasan ini adalah komet. Kita bahas planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Jadi berbeda dengan bintang ataupun matahari. Kalau planet tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, tetapi kalau bintang ataupun matahari, dia adalah dapat memancarkan cahaya sendiri. Contoh dari planet itu adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah planet-planet yang mengitari matahari tadi. Ini kami memulai, ini adalah matahari. Ya. Di lintasan pertama adalah Merkurius, kemudian lintasan kedua Venus, kemudian lintasan ketiga adalah Bumi sebagai planet kita. Kemudian Mars, Jupiter, ini Saturnus, ini adalah Uranus dan Neptunus. Kemudian terdapat asteroid. Asteroid ini adalah terdapat di antara lintasan Mars dan Jupiter. Ya, di antara Mars dan Jupiter. Ini Mars, ini adalah Jupiter. Jadi inilah yang disebut dengan asteroid. Begitu juga ada komet. Kemudian kita bagi pembagian daripada planet ini, yang mana asteroid tadi adalah sebagai pembatas planet dikelompokkan menjadi planet dalam dan planet luar. Planet dalam yaitu adalah yang orbitnya di dalam peredaran asteroid. Ini asteroid, maka ini adalah planet dalam. Ya, ini kemari. Jadi yang termasuk planet dalam itu mulai dari yang dekat ke matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang garis edarnya beredar di luar daripada asteroid. Ya, di luar asteroid berarti yang ini mulai, ya, yaitu Jupiter. Ya, Jupiter ini Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itulah tentang planet dalam dan planet luar. Jadi ingat sekali lagi, planet dalam adalah planet-planet yang pergerakannya atau garis edarnya di dalam asteroid. Ini kemari, ini di dalam asteroid atau antara asteroid dan matahari. Sedangkan planet luar adalah garis edarnya di luar daripada asteroid tadi. Jadi kemari dia. Kemudian ada dikenal dengan hukum Kepler, di mana hukum Kepler itu merupakan hukum-hukum yang menjelaskan tentang gerak planet. Ini dia, kita lihat. Kalau kita lihat di sini, inilah pergerakan daripada planet. Ini ternyata pergerakan planet ini tidak bulat, ya, tidak bulat, tetapi dia berbentuk elips. Kalau dia berbentuk elips, kalau kita letakkan di sini adalah matahari, maka ada kalanya bumi mengitari matahari berada pada titik jauh yang disebut dengan aphelium, kemudian ada kalanya dia berada pada titik terdekat ke matahari yang disebut
sekali lagi, ada kalanya planet terdekat ke matahari, itulah yang disebut dengan perihelium. Kemudian ada dikenal dengan hukum Kepler yang kedua. Hukum kedua Kepler itu yang menyatakan bahwa garis yang menghubungkan planet ke matahari dalam waktu yang sama menempuh luasan yang sama. Ini kita lihat, ini pergerakan planet mengelilingi matahari dalam bentuk elips, ya, dari A ke B, CD, kemudian EF, maka waktu planet untuk berevolusi dari A ke B itu sama dengan dari C ke D. Begitu juga sama dengan E ke F. Ini kita lihat yang dibirukan ini. Jadi sekali lagi, waktu planet dari A ke B itu sama dengan dari C ke D, begitu juga E ke F. Maka luas, ya, luas yang disapu atau yang dibentuk oleh AMB itu sama dengan luas CMD sama dengan luas EMF. Itulah yang dinyatakan oleh hukum Kepler yang kedua. Kalau kita lihat dari AMD, ini seolah-olah dia lebih luas daripada CMD, begitu juga EMF. Kita harus tahu bahwa tadi sudah dijelaskan, kalau pada saat lintasannya di sini berada di titik jauh atau aphelium, sedangkan kalau sekarang lintasannya sekarang di sini, dia berada pada titik perihelium atau titik yang terdekat. Apa itu yang terjadi? Yang terjadi adalah kecepatan revolusi planet dari A ke B, ini dari A ke B itu lebih besar dari C ke D, begitu juga E ke F, ya. Jadi semakin dekat ke matahari, ini semakin dekat ke matahari, maka kecepatan revolusi planet semakin besar. Begitu juga semakin jauh dari matahari, kecepatan revolusi planetnya dia semakin kecil atau semakin lambat, ya. Jadi pada titik perihelium kecepatan planet besar, sedangkan pada titik aphelium kecepatan planet kecil. Masuk kita ke hukum 3 Kepler. Sekarang kita lihat di sini, ini adalah matahari, ada dua planet yang mengitari matahari ini. Ya, apa yang terjadi? Kalau kita lihat di sini, ini adalah jarak planet pertama ke matahari, sedangkan D2 ini adalah jarak planet yang kedua ke matahari. Maka berlaku di sini kuadrat skala revolusi planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke bumi. Dirumuskan T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan D1 pangkat 3 per D2 pangkat 3. Ini ada keterangan apa itu T1, T2, D1, dan D2. Jadi T adalah periode, sedangkan D adalah jarak rata-rata planet ke matahari. Masuk kita ke gerak planet. Gerak planet dan semua anggota tas surya mengikuti hukum gravitasi universal. Artinya, setiap planet memiliki gaya tarik matahari, ya, memiliki gaya tarik matahari dengan planet tersebut. Misalnya, kalau dengan bumi, berarti gaya tarik antara bumi dan matahari.
Maka hukum gravitasi universal menyatakan planet bumi dan planet yang lainnya bergerak mengitari matahari karena pengaruh gaya gravitasi matahari. Jadi, kita harus tahu bahwa mengapa sebuah planet itu tetap bergerak mengitari matahari. Itu artinya karena planet tersebut memiliki gaya yang disebut dengan gaya gravitasi. Gerak satelit juga mengelilingi matahari disebabkan adanya gravitasi planet pada satelit. Ya. Kemudian kita harus tahu bahwa planet bergerak mengelilingi matahari karena matahari memiliki massa lebih besar dari planet. Kemudian satelit mengelilingi planet karena planet memiliki massa lebih besar dari satelit. Besar gaya tarik menarik ini dapat kita rumuskan ini, yang mana sebanding dengan besar massa masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara pusat massa masing-masing. Jadi artinya begini, ini adalah M1 sebagai matahari, massanya M1, kemudian planet massanya adalah M2, kemudian jarak antara matahari dengan planet adalah R, maka besarnya gaya tarik menariknya F sama dengan M1 kali M2 dibagi dengan R kuadrat, di mana nanti di sini G adalah konstan. F adalah gaya tarik, M1 massa matahari, kemudian M2 massa planet, kemudian R adalah jarak rata-rata matahari dengan planet, sedangkan G ini disebut dengan konstanta gravitasi umum yang nilainya 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Sekarang kita masuk ke revolusi planet. Apa itu revolusi? Revolusi planet adalah perputaran planet mengelilingi matahari. Ini perputaran planet mengelilingi matahari. Kalau ini adalah bumi, maka bumi sekali mengelilingi matahari adalah 1 tahun. Jadi kalau kita mulai misalkan dari 21 Maret, 21 Juni, 21 September, 21 Desember, kembali ke 21 Maret. Itulah yang disebut dengan 1 kali berevolusi bumi. Jadi, periode revolusi yaitu waktu yang diperlukan planet mengelilingi matahari 1 kali putaran. Tadi sudah kami jelaskan, ya. Kemudian ada beberapa pengaruh daripada revolusi. Akibat revolusi bumi, terjadi pergantian musim di bumi. Kemudian terlihatnya rasi bintang yang berbeda tiap bulan. Terjadi perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Kemudian gerak semu tahunan matahari. Ini kami sudah tuliskan ini apa yang terjadi. Ya, misalnya saya buat sekitar 21 Desember, maka belahan bumi selatan lebih condong ke matahari. Kemudian terjadi adalah awal musim panas. Kemudian siang lebih panjang daripada malam. Kemudian di belahan bumi utara dia akan menjauhi matahari, maka di situ akan mulai lagi musim dingin. Ini. Nanti akan kami gambarkan bagaimana untuk menindaklanjuti ini yang lebih gampang, lebih mudah. Kami akan gambarkan. Ya, ini mari kita masuk ke perubahan musim tadi. 21 Juni, September, kemudian 21 Desember. Kita mulai dari 21 Maret ke 21 Juni, kemudian 21 Juni ke 21 September,
dan sebalik begitu juga 21 September ke Desember. Di sini kami sudah gambarkan sedemikian, yaitu 21 Maret sampai 21 Juni adalah S, begitu juga seterusnya S, P, G, D. S, P, G, D. Apa maksud kami supaya lebih enak? Ingat, SPGD, Sekolah Pendidikan Guru Dasar. Sekolah Pendidikan Guru Dasar. Itu paling mudah mengingatnya. Jadi, 21 Maret sampai dengan 21 Juni, begitu juga 21 Juni sampai dengan 21 September, sampai ke Maret lagi, apa yang terjadi di belahan bumi utara? Kami buat simbol SPGD, apa itu? Yaitu semi panas gugur dingin. Ingat sekali lagi, supaya gampang, sekolah pendidikan guru dasar. Ya, jadi semi panas gugur dingin itu di belahan bumi utara. Jadi kata kunci di sini mulai dari Maret sampai dengan Juni. Kemudian Juni September, September Desember, Desember Maret. Kemudian kalau di sini musim semi, maka lawan semi apa? Gugur. Lawan panas apa? Dingin. Lawan gugur semi. Dingin, panas kembali. Jadi antara tanggal 21 Maret sampai dengan 21 Juni, maka di belahan bumi utara terjadi musim semi, sedangkan belahan bumi selatan adalah gugur. Begitu juga misalnya, antara tanggal 21 Desember sampai dengan 21 Maret, maka belahan bumi utara adalah dingin, sedangkan bumi selatan adalah panas. Gampang kan teman-teman? Ini sering masuk UN. Masuk kita ke periode rotasi atau rotasi. Periode rotasi adalah waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbunya untuk satu kali putaran, di mana akibat rotasi terjadi pergantian siang dan malam, perbedaan waktu di bumi yang garis bujurnya berbeda, ya, perbedaan waktu. Kita tahu bahwa perbedaan waktu antara Jakarta dengan London itu adalah 7 jam, itu salah satu misalnya. Gerak semu harian matahari, bentuk bumi menggelembung pada khatulistiwa dan tepat pada kutubnya, kemudian terjadi perubahan arah angin di khatulistiwa. Itulah akibat dari rotasi. Kita lihat di sini, salah satu misalnya pergantian siang dan malam. Ini adalah perputaran bumi pada sumbunya atau pada porosnya. Itulah yang disebut dengan rotasi. Jadi rotasi adalah perputaran planet atau perputaran bumi pada sumbunya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah matahari, maka yang kena ke matahari itu adalah terjadi siang. Kemudian bagian daripada bumi yang ditutupi oleh cahaya atau tidak terkena cahaya, maka dikatakan malam. Kita lihat satelit. Satelit merupakan benda langit yang mengorbit dan mengelilingi planet di dalam matahari. Satelit bumi kita adalah bulan. Ini adalah bumi. Ini bumi yang biru. Kemudian inilah bulan yang mengitari, ya. Ini kemudian ada juga satelit buatan yang digunakan sebagai alat komunikasi. Contohnya adalah satelit Palapa. Kemudian kita masuk ke periode rotasi bulan, di mana bulan di dalam berevolusi, bidang orbit bulan membentuk sudut 5 derajat terhadap bidang edar bumi atau ekliptika. Ini 5 derajat. Maka ada di sini 3 pergerakan bulan. Yang pertama, bulan berputar mengelilingi matahari
kemudian bulan berputar pada sumbunya atau revolusi, begitu juga bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Jadi andaikan dia masuk kemari, ini buminya kemari, maka dia juga akan ikut terus seperti ini. Dan ada fase-fase bulan. Nah, ini dia fase-fase bulan. Ini fase bulan, coba kita lihat, ini pergerakannya. Mulai dari bulan awal, kita lihat di sini bagaimana bentuk bulannya. Ya, kuartil awal masuk kemari. Bulan 3/4 ini. Bulan purnama. Bulan 3/4 ini dia. Kemudian kuartil akhir, bulan sabit akhir, masuk lagi bulan baru, begitu seterusnya. Kemudian terjadinya gerhana. Ya, ini adalah bulan berevolusi, dia akan mengelilingi bumi. Maka kita lihat terjadi sekarang antara matahari, bulan dan bumi terdapat pada, sekali lagi, antara matahari, bulan dan bumi terdapat satu garis lurus, maka dikatakan dengan terjadinya gerhana matahari. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, ada disebut umbra dan ada penumbra. Umbra itu adalah bayang-bayang inti yang ditutupi oleh bulan ini. Jadi terjadi gelap di sini, sedangkan penumbra itu adalah bayangan tambahan. Akibat daripada peredaran bumi, begitu juga bulan mengitari bumi, maka jelas di sini ada gaya tarik-menarik yang diakibatkan oleh matahari, bulan, dan bumi, sehingga akibat gaya tarik gravitasi ini, maka terjadi pasang surut air laut. Ya, ini. Ya, kita lihat, inilah pergerakannya. Terjadi pasang nip atau pasang terkecil, pasang purnama atau pasang perbani, dia berada dalam satu garis lurus. Sekarang ini berada tegak lurus, pasang nip lagi, kemudian terjadi lagi pasang purnama atau pasang perbani lagi, berada pada satu garis lurus. Maka ketika berada pada satu garis lurus ini, sering juga disebut dengan pasang maksimum atau pasang yang terbesar. Sedangkan untuk yang ini, yang tegak lurus, adalah pasang nip, disebut juga dengan pasang terkecil. Ya, ini meteor, ya, batuan yang masuk ke atmosfer bumi dan menghasilkan jejak cahaya. Itulah meteor. Ada juga yang disebut dengan meteor, ya, juga bintang beralih. Ya, meteor juga dinamakan dengan bintang beralih. Ini dia. Ini. Ada juga komet. Penggambaran komet adalah seperti ini, yaitu benda langit yang mengorbit dengan lintasan yang sangat lonjong. Komet juga dikenal dengan nama bintang berekor. Kemudian ekor komet selalu menjauhi matahari. Ini. Oke. Itulah yang bisa kami gambarkan tentang planet dan tata surya.
Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih kami ucapkan, semoga dapat menjadi pengetahuan dan begitu juga menjadi ilmu kepada teman-teman dan adik-adik semua.